Untung aja nggak gosong. Gosong dikit sih. Nggak gosong jadi bisa dinikmatin. Kita langsung makan ya, cobain ya. Hasil bikinanku loh ini. Coba-coba jadi deh. Kita kan ngomongin soal kayak apa ya istilahnya ya. Dana darurat, suatu yang darurat sifatnya. Ini masuk dalam kategori darurat itu kan seperti misalnya kayak tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan. Betul. Apalagi ya Pak ya? Contoh lain kalau dana darurat itu sakit. Karena biasanya ada perusahaan yang kalau karyawan sakit sampai sekian bulan itu dirumahkan. Ada aja kebijakan yang seperti itu kan. Kemudian juga ada kejadian PHK dan sebagainya. Hal-hal seperti itu bisa dipersiapkan dengan dana darurat. Oke. Jadi yang harus kita miliki berapa tuh untuk dana darurat? Yang harus kita persiapkan Pak? Oke, kalau apa yang harus dipersiapkan biasanya relatif orang menghitungnya antara 6 sampai 12 bulan pengeluaran. Jadi kalau pengeluaran keluarga tadi contohnya 20 juta sebulan, paling tidak keluarga itu punya dana darurat sekitar 120 juta cash, sehingga kalau ada kejadian sampai misalnya PHK dan sebagainya, dana itu bisa diambil untuk menutupi biaya bulanan. Sambil mencari pekerjaan lain. Iya betul. Makanya Iya betul. Makanya 6 sampai 12 bulan kan. Kalau kita hanya punya 1 bulan, nah repot kan. Begitu kejadian bisa hidup 1 bulan, bulan depannya gimana? Apa kabar tuh? Betul. Kalau dapat kerjanya cepat aman. Tapi kalau 2 bulan belum dapat dan seterusnya ya agak susah. Iya. Popi sendiri sama Fata punya dana darurat dong? Nah itu dia yang sebenarnya kita masih bingung antara gimana sih misahin apa investasi sama dana darurat tuh gimana sebenarnya. Karena yang kita pikirin sekarang setiap ada ada lebih sedikit kita save. Tapi kita nggak tahu nih gimana misahin yang mana investasi, mana dana darurat. Iya, oke. Itu dia. Kalau yang seperti itu jadi sudah di-pool di satu tempat investasi. Nah, bisa dikeluarkan seperti hitungan saya tadi 6 sampai 12 bulan pengeluaran kita setiap bulannya itu dikeluarkan, ditaruh di pos khusus yang nggak bisa diganggu. Contoh paling gampang orang biasa bikin yang cukup ngetrend di bank sekarang, buka rekening baru, masukin ATM-nya saya nggak bawa. Oh iya. Iya kan? Nah, ini juga satu contoh loh. Kalau kita mempersiapkan tiba-tiba ada PHK dan sebagainya, kalau ada keahlian seperti ini kan kita bisa pakai usaha. Iya benar juga sih. Ambil dari dana darurat buat usaha, Iya. jadi duit lagi kan. Iya betul. Kita udah ngomongin dana darurat. Sekarang dana pensiun. Karena kan aku sering tuh dengar teman-temanku suka bilang gini, aku mau pensiun muda. Maksudnya apa sih pensiun muda ini? Ada istilah orang katakan pensiun muda. Biasanya itu adanya di orang-orang yang senang usaha. Ya. Tapi kalau karyawan biasanya usia pensiun sudah ditetapkan usia 55. Kadang diperpanjang bisa sampai 58 atau 60. Nah, yang umumnya dikategorikan usia pensiun itu adalah yang biasa berlaku di karyawan. Nah, yang dipersiapkan untuk dana pensiun adalah setelah di usia tidak produktif itu, mereka tetap bisa hidup dengan gaya hidup yang kurang lebih sama. Itu tujuan dari dana pensiun? Itu tujuan dari dana pensiun. Pada saat itu kan otomatis income dia turun jauh dong. Tapi karena adanya dana pensiun, standar kehidupan mereka masih tetap stabil. Berapa yang harus kita siapin? Kayak misalnya kita ngomongin langsung ke yang ya umur ideal lah, 55 gitu. Kan kalau kayak tadi kan kalau dana darurat kita tahu sekitar 6 sampai 12 bulan. Ya kan idealnya. Nah kalau dana pensiun berapa nih Pak? Bukan cuma 6 sampai 12 bulan dong ya kan berarti. Betul. Nah kalau menghitung dana pensiun yang dibutuhkan kita menghitungnya terbalik. Ya kita menghitung mundur. Saya butuh berapa biaya pada saat saya pensiun, kemudian saya ngitung. Intinya lebih cepat kita mulai menyiapkan dana pensiun akan lebih ringan buat kita. Kenapa? Karena nilainya cukup kecil kan. Ini kan semacam nyicil nih. Terus sampai usia 55 duitnya saya nikmati. Gitu. Nah kalau ditanya persentase, biasanya angka yang normal itu antara 5 sampai 10%. Tapi kalau kita mau invest atau nyimpan lebih banyak lagi nggak ada masalah. Malah lebih enak nanti ke depannya. Semakin banyak ya semakin enak ya. Aku sambil makan kue bikinanku sendiri ya karena nggak ada yang mau ambil loh. Silakan loh Pak loh. Karena urusan gosong tadi agak ragu juga. Enggak, ini bukan gosong Pak, ini black pepper. Nah tadi kan Pak Ihsan bilang sebaiknya kita menyiapkan sedini mungkin. Nah berarti sejak kapan Pak? Kalau misalnya kayak Popi sama Fata kan masih muda, apa sebaiknya dari sekarang? Nah selalu orang nanya mengenai asuransi, mengenai pensiun sejak kapan. Selalu jawaban saya sederhana itu sejak sadar aja udah. Kalau sadarnya udah 50 langsung. Begitu udah sadar saat itu juga langsung jangan nunggu. Nah kalau sadarnya umur 50 udah kebangetan namanya. Iya kan nggak pernah ada yang info dari awal. Jadi harus begitu tahu contoh misalnya Mbak Popi dengan Mas Fata sekarang
masih muda begini, justru mulai pada saat muda jauh lebih ringan. Kenapa? Angkanya nggak besar kan. Kita mulai bangun, ini kan sama seperti bangun jembatan untuk nyebrang gitu. Kecil, tahu-tahu usia 55 udah sampai di ujung sana. Kalau untuk tempat menyimpan dana pensiun yang bagus tuh di mana? Ke aku aja. Gampang ya. Sambil dimakan dong ya. Gitu, Pak. Banyak perusahaan yang menyiapkan, ya contoh di tempat saya bekerja juga ada pengelolaan dana pensiun, yaitu di Manulife, itu kita mempersiapkan itu. Kita bisa lakukan perorangan ataupun perusahaan dan sebagainya. Yang penting kita tahu hitungannya berapa yang harus saya simpan setiap bulannya, kemudian setiap tahunnya seperti apa dan sebagainya. Karena pensiun itu seperti uang yang kita miliki tapi nggak pernah kita lihat. Gitu loh. Jadi lewatnya bisa jadi di rekening aja, atau kalau karyawan dia lewatnya di slip gaji aja. Kelihatan, oh orang ini ada uang pensiunnya 3 juta per bulan. Tapi itu hanya tertulis di situ, uangnya nggak pernah saya lihat, udah masuk ke rekening pensiun. Uang hilang. Gitu. Bukan uang hilang. Ada istilah uang hilang. Uang hilang dari mata kita, tapi di usia 55 uang itu hadir kembali. Betul. Dan berarti penting juga tadi ya proteksi ya Pak. Betul. Karena di tengah jalan kita tengah menyiapkan itu semua, kita ngomongin soal dana pensiun, deh ternyata ada apa-apa kan? Iya betul. Yang bermasalah di proteksi itu adalah orang-orang yang ditinggalkan, bukan orang yang meninggalkan. Karena orang yang ditinggalkan kan ini harus tetap hidup kan. Iya, itu nah, dia. apa yang ditinggalkan itu harus kita persiapkan bahwa orang-orang yang ditinggalkan itu harus tetap bisa hidup sesuai pada saat orang yang menjadi penghasil income keluarga itu ada. Nah, itu fungsi utama proteksi. Jadi bukan asuransi terhadap kematian, asuransi bukan itunya, tapi secara keuangannya orang yang ditinggalkan tetap dapat hidup layak. Nah, Pak, saya mau tanya, biasanya kalau program dana pensiun itu begitu mereka masuk umur yang ditentukan, pengen pensiun umur berapa, dia dapat itu sekaligus semua uangnya, atau nanti akan terus nanti diatur sendiri, atau akan dia dapat beberapa term gitu sampai akhirnya dia ini. Ada beberapa aturan dari peraturan Menteri Keuangan ya, bahwa pensiun itu kalau di atas angka tertentu dia nggak bisa dapetin sekaligus. Dia dapatnya misalnya sejumlah X, sisanya tiap bulan dia dapat. Jadi tetap semacam dia terima gaji dari dana pensiun itu. Jadi udah diatur, karena dana pensiun juga mengatur jangan sampai pada saat usia pensiun seseorang dikasih duitnya besar-besaran habis saat itu juga. Iya benar. Jadi pada saat pensiun pun diatur dia bisa terimanya bulanan. Kesejahteraan orang itu sendiri ya. Cobain dong Pak. Nah silakan. Ini bukan gosong Pak. Saya nggak sopan ya, semua pakai tisu gini. Saya pakai Gak apa-apa Pak. Gede sendiri. Gak apa-apa Pak. Ini iseng-iseng bikin masih ada lagi kok Pak. Oh gitu ya. Bungkus Pak. Oke. Nanti yang polisnya masuk Oh iya, saya... suamiku paling ntar lagi pulang kok. Tunggu kan Pak, nggak buru-buru. Iya. Apalagi dapat iya. Abis ini saya juga lagi bikin nasi padang Pak. Kosong juga. Nasi sama orang Padang ya maksudnya.